Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa ragu soal bersih nggak hanya suatu tempat, padahal kelihatannya bersih-bersih aja? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng mecahin satu kasus najis yang, iya, sering banget kita temuin. Yuk, kita mulai investigasinya. Coba deh bayangin skenario ini ya. Misalkan, kita tahu nih kucing kita pipis di pojokan. Terus, beberapa jam kemudian, kita balik lagi. Lantainya udah kering kerontang. Nggak ada bekas, nggak ada bau sama sekali. Pertanyaannya, lantainya itu udah suci belum ya? Nah, ini dia nih misteri yang mau kita bongkar hari ini. Oke, jadi subjek utama penyelidikan kita kali ini namanya najis mutawasitah atau gampangnya najis tingkat sedang. Ini tuh jenis najis yang paling sering kita hadapi sehari-hari. Dan ternyata si najis ini punya dua wajah atau dua identitas yang beda. Terus apa sih yang ngebedain dua jenis ini? Ternyata simple banget. Kuncinya cuma satu. Najisnya itu masih kelihatan wujudnya atau udah nggak kelihatan sama sekali. Itu aja. Oke, kita mulai dari petunjuk pertama, tersangka yang paling gampang dikenali. Ini jenis najis yang nggak sembunyi-sembunyi, yang bisa langsung kita lihat. Kita sebut aja investigasi najis ainiyah. Nah, ini yang menarik. Namanya ainiyah itu dari kata Arab ain, yang artinya mata atau wujud. Jadi gampangnya gini, ini tuh najis yang masih ada wujudnya dan bisa dilihat sama mata kita. Gampang kan ngingetnya? Oke, terus gimana cara kita ngecek ainiyah di TKP? Gampang, cari 3 bukti ini. Ada warnanya, ada baunya, atau ada rasanya. Kalau salah satu dari 3 ini masih ada, ya udah fix itu najis ainiyah. Contohnya jelas banget ya, kayak pipis yang masih basah, kotoran ayam di sendal, atau noda darah di baju. Terus, gimana dong cara bersihinnya? Prosesnya logis banget. Pertama, ya cari dulu sumbernya di mana. Kedua, cuci. Nah, yang paling penting nih, yang ketiga, cuci terus sampai 3 ciri tadi. Warna, bau, dan rasa benar-benar hilang. Selama salah satunya masih ada, berarti tempat itu belum suci. Oke, sekarang kita pindah ke petunjuk nomor 2. Yang ini lebih misterius, nggak kelihatan. Ini jenis najis yang wujudnya sih udah hilang, tapi status najisnya masih nempel. Yuk kita selidiki najis hukmiyah. Hukmiyah itu artinya najis secara hukum atau status. Maksudnya gini, walaupun secara fisik wujudnya udah goib alias hilang, status tempat itu secara hukum syariat tuh masih dianggap najis. Jadi ini bukan soal apa yang kita lihat, tapi soal keyakinan kita kalau tempat itu pernah kena najis. Ciri-cirinya, wah ini kebalikan total dari ainiyah. Nggak ada warna, nggak ada bau, dan pastinya nggak ada rasa. Nah, ini dia jawaban buat kasus lantai bekas pipis kucing di awal tadi. Kelihatannya bersih, kering, tapi statusnya secara hukum masih najis. Nah, ini bagian yang paling melegakan. Cara bersihinnya itu jauh lebih gampang. Kalian cuma perlu alirin air ke area yang kalian yakin kena najis itu. Cukup sekali aja disiram pakai air mengalir, udah deh tempat itu suci lagi. Simple banget kan? Oke, sekarang waktunya kita bawa kedua tersangka ini, kita sandingkan bukti-buktinya. Biar makin jelas perbedaannya di mana. Nah, Pabel ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Coba lihat ya, soal wujud, ainiyah itu masih ada. Hukmiyah udah hilang. Soal ciri-ciri, ainiyah bisa dirasain panca indera, hukmiyah sama sekali nggak bisa. Dan yang paling penting, cara bersihinnya. Ainiyah butuh usaha ekstra buat ngilangin semua jejaknya, sementara hukmiyah cukup dialiri air sekali. Beda banget kan? Oke, jadi kasusnya udah terpecahkan nih. Tapi, kenapa sih ini penting? Apa pelajarannya buat kita? Jawabannya ada di ketenangan pikiran kita sendiri. Nah, ini dia intinya. Aturan-aturan ini tuh ada bukan buat bikin hidup kita ribet. Justru sebaliknya. Tujuannya itu supaya kita nggak was-was berlebihan, nggak cemas, nggak overthinking soal suci atau enggak. Ini tuh panduan biar kita merasa pasti dan tenang. Dan ini tips pamungkas yang paling melegakan. Kalau kalian ragu-ragu, ini kena najis nggak ya? Tapi kalian nggak lihat bukti fisik apa-apa, maka hukum asalnya itu suci. Agama itu nggak pengen bikin kita repot kok. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan sebentar. Setelah tahu bedanya sejelas ini, kira-kira gimana ya pengetahuan ini bisa bikin kita nggak ragu-ragu lagi dan bikin rutinitas harian kita jadi lebih simpel dan lebih yakin? Makasih banyak ya udah gabung di penyelidikan kita hari ini.